Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah, terus memuji Allah Subhanahu wa taala, karena sampai sekarang ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki sisa usia kita di dunia ini. Karena pada dasarnya seiring bertambahnya tahun justru menunjukkan semakin dekatnya ajal kita, semakin berkurangnya jatuh usia kita untuk mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan perbuatan kebaikan agar kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita memohon kepada Allah agar kelak kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah seorang pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapankah hari kiamat itu terjadi?" Namun justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Ma a'addatta laha?" Apakah yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Hanya Allah yang mengetahuinya. Dan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, semuanya beriman bahwasanya hari kiamat akan terjadi. Namun apa yang telah kita persiapkan untuk hari kiamat itu jamaah sekalian? Dan semua kita akan mendapatkan namanya kiamat kecil, yaitu mati. Idza matal insanu qamat qiyamatu. Kalau manusia telah meninggal, maka terjadilah kiamatnya. Jamaah sekalian berbahagia. Kemudian orang tersebut menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Apa yang kau persiapkan?" Maka dia pun menjawab, "Inni uhibbullah wa rasulah." Yang saya persiapkan adalah aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian, ucapan aku mencintai Allah dan Rasulnya bukan sekedar ucapan, namun perlu dibarengi dengan sebab-sebab yang menjadikan Allah cinta dan Rasulullah SAW cinta kepada kita. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Anta ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahabba." Engkau akan bersama yang engkau cintai. Maka yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik mengatakan, tidak ada yang menggembirakan kami setelah masuk Islam kecuali hadis ini. Kenapa? Kami tidak tahu apakah kami akan bersama Rasulullah SAW di surga nanti atau tidak. Tapi karena kami mendengar anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama yang engkau cintai, maka saya mencintai Rasulullah
saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan aku bersama mereka. Jamaah sekalian, apakah kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang yang beriman itu, yang benar-benar keimanannya kepada Allah, ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka hatinya akan menjadi takut, akan menjadi bergetar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, para pejuang kita terdahulu, mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada lagi yang ditakuti kecuali Allah. Ketika dipekikkan suara takbir Allahu Akbar, maka dia tidak akan takut lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena bergetar hatinya ketika nama Allah disebutkan. Apakah hati kita bergetar, jamaah sekalian, ketika azan dikumandangkan? Ketika dipekikkan Allahu Akbar? Ataukah kita masih sibuk dengan pekerjaan dunia kita? Sungguh sangat disayangkan, jamaah sekalian. Setiap pagi waktu kerja, waktu kantor, kita melihat begitu ramainya jalanan, begitu macetnya jalanan. Tidak mau terlambat ke sekolah, tidak mau terlambat kuliah, tidak mau terlambat ke kantor, takut terlambat cek log, takut dikurangi gajinya. Tapi persoalan panggilan Allah kita terkadang remehkan, jemaah sekalian. Kita khawatir termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun." Sungguh celakalah orang yang salat. Orang salat saja celaka, jemaah sekalian, apalagi tidak salat. Kapan orang salat itu celaka, jemaah sekalian? Alladzina hum an sholatim sahun, yaitu orang yang tidak memperhatikan waktu salatnya. Nanti mau salat subuh ketika terbit matahari, nanti salat asar jelang terbenam matahari, padahal tidak mau terlambat ke sekolah, tidak mau terlambat ke kantor. Jamaah sekalian, siapa yang memberikan kita penglihatan, pendengaran, kaki tangan, oksigen gratis? Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Walaupun kita punya uang yang banyak, keliling dunia mencari dokter untuk menyembuhkan kita, kita tidak akan sembuh, jemaah sekalian, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Kita mau pergi bekerja, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita tasrok, naudzubillah min dzalik. Qul ara'aitum, bagaimana menurut kalian, kata Allah, in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bi. Bagaimana menurut kalian kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut pendengaran kalian, Allah mencabut penglihatan kalian, Allah mengunci mati hati kalian? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mengembalikan? Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan fasilitas tersebut pada hari Jumat saja. Lalu mengapa masih ada yang hanya bersujud kepada Allah pada hari Jumat saja? Padahal 24 jam kita bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur masih bisa melihat, kita bangun tidur masih bisa menghirup oksigen gratis dari Allah. Jamaah sekalian, tidak ada di antara kita yang mau menjual penglihatannya karena uang 1 miliar, menjual pendengarannya karena uang 1 miliar, menjual jantungnya, bahkan tidak ada, jamaah sekalian. Bahkan ada orang yang rela bayar ratusan juta untuk operasi matanya, operasi jantungnya. Allah Maha Kuasa, jamaah sekalian. Maka tunjukkanlah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, dengan bersegera memenuhi panggilan Allah, karena itulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jamaah sekalian berbahagia. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus menyadari kita ini butuh kepada Allah, butuh penglihatan dari Allah, butuh oksigen dari Allah Subhanahu wa taala, kaki tangan dari Allah. Maka pantaskah kita hanya bersujud kepada Allah pada hari Jumat saja? Jamaah sekalian berbahagia. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan juga perlu dibuktikan dengan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian,
sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya dan tidak meremehkannya. Dan kita berharap dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya kelak bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian berbahagia, sebagai kesimpulan, kita tidak mampu, kita tidak akan merasakan namanya kebahagiaan kecuali hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat disayangkan jamaah sekalian, terkadang kita mengatakan saya ingin dilancarkan rezeki saya, tapi kita tidak tunduk kepada pemberi rezeki. Saya ingin mendapatkan kesehatan, pergi jogging begitu jauhnya, tapi lupa masuk ke masjid. Mengharapkan kesehatan, tapi lupa kepada pemberi kesehatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan keselamatan, tapi tidak tunduk kepada pemberi keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa jemaah sekalian. Allah kuasa untuk menghukum kita seketika ketika berbuat maksiat, tapi Allah masih memberikan kita kesempatan jemaah sekalian, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Afala yatubuna ila Allah? Apakah mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sisa usia kita dunia ini jemaah sekalian, perbaikilah, biasakan perbuatan kebaikan dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari akhlak kita. Karena kaidah mengatakan man asya ala syai' mata alaihi, seseorang akan meninggal dengan kebiasaannya. Kita sangat iri jemaah sekalian melihat seorang imam yang meninggal dalam keadaan sujudnya. Tidak ada di antara kita mau diwafatkan dalam keadaan berzina, berjudi, minum khamar. Tidak ada jemaah sekalian. Semuanya mau diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membiasakan perbuatan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat ya qadil hajat. Allahumma salli ikhwana mustad'afina fi Palestina fi Gaza fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.